Ya pemirsa, sekelompok anak muda asal Bandung sukses membuat aplikasi augmented reality atau AR dengan 1 juta lebih pengguna platform iOS dan Android dari berbagai negara. Nah, aplikasi karya anak bangsa ini juga mendapatkan penghargaan dari perusahaan raksasa Apple dan World Wide Fund for Nature. Apa itu aplikasi augmented reality ini? Sudah hadir di studio Aidis Jabar, ada CEO Assembler, ada Kang Hasbi Asyadik. Apa kabar Kang Hasbi? Kabar baik. Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, hari ini kita akan diskusi soal AR. Baik. Ini kan yang sedang hangat diperbincangkan. Di samping Facebook baru saja rebranding dengan metaverse ya. Ini untuk menambah pengetahuan juga pemirsa ya. Sebenarnya AR ini apa sih, Kang Hasbi? Baik. Oke, mungkin secara simpelnya AR itu sebuah teknologi yang bisa menggabungkan digital objek dan dibawa ke dunia nyata gitu. Jadi kalau ada yang pernah lihat, ada pernah main Pokemon Go, mungkin simpelnya seperti itu gitu. Jadi kita bisa lihat Pikachu di dunia nyata gitu lewat gadget kita. Jadi augmented reality itu sebuah realitas yang ditambahkan oleh digital objek gitu. Oke, sebuah realitas yang ditambahkan oleh digital objek gitu. Oke, secara sederhananya yang soal kayak Pokemon Go, lagi Pokemon Go kemarin. Ini sebenarnya fungsinya apa sih, Kang? Kegunaannya apa sih? Dan bahkan si AR ini kan digadang-gadang adalah masa depan katanya, Kang Hasbi. Iya, baik. Jadi AR ini membantu kita untuk memvisualkan sesuatu jauh lebih imersif. Jadi biasanya kan kita mengakses informasi itu lewat layar datar ya. Kita melihat video, lihat teks, lewat gambar, lewat layar flat gitu. Nah, sedangkan kalau AR itu kayak hologram gitu kan. Jadi kita bisa memunculkan informasi itu bentuknya itu 3 dimensi di hadapan kita gitu. Oleh karena itu kita bisa kita bisa mengeksplor atau mendigest informasi itu lebih full karena kita bisa lihat dari sisi kanan, sisi kiri, berinteraksi langsung dengan si objek virtualnya gitu kan. Jadi dari sisi visual pun jauh lebih baik gitu ya, karena tipenya yang rich type of content gitu ya, konten yang sangat rich. Ada 3D objeknya, ada animasinya, bisa ditambahkan video juga, narasi juga dan lain-lain. Jadi tipe kontennya tuh rich banget sih gitu ya. Artinya berarti kita harus menggunakan alat bantu dong, Kang? Nah iya, buat sekarang itu masih menggunakan smartphone dan tablet. Tapi nanti mungkin 1 tahun, 2 tahun lagi itu bakal ada device jenis baru, itu augmented reality glasses. Jadi kita nanti ngakses informasi itu nggak lewat handphone lagi sebenarnya. Jadi informasi itu ada di sekitar kita gitu, lewat si gelasnya ini gitu. Nah si gelas ini nanti bentuknya bakalan bukan sesuatu yang bulky, yang besar gitu ya, tapi kayak kacamata kita aja sehari-hari gitu. Tapi dari situ kita bisa mengakses informasi semudah glancing gitu, cuman ngelihat doang, terus bisa berinteraksi dengan objeknya. Kayak Iron Man lah, kalau pas Tony Stark bikin si bajunya itu kayak hologram itu kan, interacting with virtual informations gitu, cuman di dunia nyata gitu sih. Dan itu makin sini sebenarnya masanya akan tiba karena infrastruktur kayak network makin kencang ya, bakal ada 5G, terus AR glasses is coming. Lalu itu kan bakalan beneran jadi katalis gitu untuk si teknologi ini bakal bisa diadopsi secara masif gitu sih. Artinya kita bahkan nyaris bisa membedakan lagi nggak nih yang mana yang nyata, yang mana yang virtual, berarti Kang Hasbi kalau kayak gitu? Sebenarnya masih bisa kentara kok, masih kelihatan mana yang digital, mana yang fisikal. Cuman makin canggihnya sebuah teknologi, mungkin nanti bakalan sangat mirip dengan aslinya gitu. Mungkin balik lagi tadi ya ke manfaatnya apa. Misalnya kita perlu untuk beli sofa gitu ya, dan aduh nih sofanya cocok nggak di rumah saya gitu kan. Kita daripada gambling beli sofanya dulu terus dipasang, ternyata nggak cocok, ukurannya beda, warnanya off gitu. Kita bisa visualisasiin dulu tuh sofanya pakai AR, ukuran sebenarnya, terus kita bisa customize nih warnanya yang mana ya. Ini udah bagus nih. Lalu purchase. Jadi itu beneran bisa menghemat waktu, menghemat tenaga, menghemat biaya juga. Bagi company juga bisa menghemat cost karena meminimalisir chance untuk orang tuh return gitu, barangnya salah nih atau apa, itu kan cost ya buat company.
Simpelnya gitu sih mungkin. Tapi pengaplikasiannya itu sebenarnya banyak sekali. Sektornya bisa banyak sekali. Oke. Tapi di samping memang ini akan mendapatkan keuntungan lah ya, kita bilang ya, khususnya untuk salah satu atau industri-industri gitu ya dengan pemanfaatan si AR ini, apa sebenarnya ada kesulitan atau kendalanya nggak sih Kang dari si AR ini? Iya, ada. Jadi sebenarnya AR itu kan sesuatu yang kontennya itu nggak bisa dibuat dengan mudah. Jadi untuk bikin AR konten itu dibutuhkan banyak orang dengan multidisiplin gitu ya. Orang ada bagian yang harus bikin 3D objeknya, animasinya, harus bikin ngekomposi storytellingnya dan lain-lain. Terus dari situ harus decoding. Untuk bisa interaktif gitu ya, untuk bisa diinteraksi gitu. Setelah itu harus dideploy itu disebarkan atau dideploy ke major store kayak misalnya iOS, Android gitu. Nah proses itu tuh memakan waktu berbulan-bulan dan jatuhnya jadi mahal karena resources-nya banyak. Nah that's why assembler lahir gitu. Jadi kita ngelihat bahwa itu bottleneck-nya tuh, itu problemnya gitu, karena segimanapun nanti canggih hardware-nya, kalau kontennya nggak ada, apa yang mau dikonsum gitu kan. Makanya kita simplified di proses of making AR yang tadinya take 3 months gitu ya. Jadi sekarang hitungan menit gitu. Oke, baik. Jadi waktunya lebih dipersingkat lagi supaya mungkin lebih efektif dan efisien mungkin ya Kang Hasbi ya? Karena kita gini sih, pengennya orang tuh fokus aja bikin kontennya. Instead of struggling harus belajar coding, belajar desain, belajar animasi. It's not for everyone gitu kan. Orang tuh cuman pengen nyampein message dan ya udah, teknologi itu harus invisible gitu, harus semudah itu gitu. Dan emang kita untuk nyampe ke satu titik itu kita butuh 4 tahun gitu untuk bisa sampai di titik sekarang. Dan terutama si digital ini di tengah yang digitalisasi yang semakin masif dan masih ada aja gitu orang yang memang sebenarnya belum paham gitu. Dan karena perkembangannya juga memang secepat itu. Ya, Kang Hasbi ya. Oke, nanti soal aplikasi kita akan berbincang usai jeda ya Kang Hasbi ya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Dialog iNews Jabar.